peringatan Hari Ulang Tahun ke-21 Kabupaten Konawe Selatan dan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 tanggal 2 Mei tahun 2024 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Komando, saya ambil alih. Masing-masing komandan satuan di samping barisan. Kerjakan! Istirahat! Hidup! Gerak! Bupati Konawe Selatan bersama Ibu Haja Nurlin Surunudin dan Wakil Bupati Konawe Selatan bersama Ibu Suharni Rashid tiba di tempat upacara. Disilakan beristirahat sejenak di mimbar kehormatan.
Pengambilan gambar selesai. Pembacaan sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Konawe Selatan. Sejarah terbentuknya Kabupaten Konawe Selatan. Pada tahun 1999, masyarakat Kendari Selatan melalui kerukunan keluarga Wawowonua yang didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita dari 11 kecamatan maupun masyarakat Kendari Selatan yang berdomisili di luar wilayah Kendari Selatan mengusulkan kepada pemerintah daerah Kabupaten tingkat 2 Kendari dan DPRD Kabupaten Kendari untuk pemekaran Kabupaten Kendari dengan membentuk Kabupaten Kendari Selatan. Pengajuan usulan Kabupaten Kendari disponsori oleh salah satu tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Andes Haji Yakub Silondai. Pemerintah Kabupaten Kendari meneruskan usulan masyarakat Kendari Selatan dengan membentuk tim teknis pemekaran Kabupaten Daerah tingkat 2 Kendari melalui surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kendari nomor 198 tahun 1999. DPRD Kabupaten Kendari setelah mengamati aspirasi masyarakat Kendari Selatan mengeluarkan keputusan nomor 3.B tahun 1999 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendari usul pemekaran Kabupaten Daerah tingkat 2 Kendari, bahwa pada tanggal 5 Oktober tahun 2000, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara setelah mengamati aspirasi masyarakat Kendari Selatan dan surat DPRD Kabupaten Kendari nomor 3.B tahun 1999 mengeluarkan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 165/515/DPRD tanggal 5 Oktober tahun 2000 tentang dukungan terhadap usulan pemekaran Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya Bupati Kendari mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tenggara tentang usulan bahan kajian pembentukan Kabupaten Konawe Selatan melalui surat Bupati Kendari nomor 126.3125 tanggal 18 Desember tahun 2000. Tanggal 6 Maret tahun 2001 bertempat di P2ID Kendari telah dilaksanakan rapat pembentukan Ibu Kota Kabupaten Konawe Selatan yang dihadiri oleh Komisi 2 DPR RI, pimpinan DPRD Kabupaten Kendari, pemerintah daerah Kabupaten Kendari, tokoh cendekiawan atau perguruan tinggi, dan tokoh-tokoh masyarakat. Telah dilahirkan suatu keputusan bahwa proses usulan pemekaran Kabupaten Konawe Selatan, ibu kotanya berkedudukan di Andolo, akan diperjuangkan ke DPR RI pada rapat pembahasan tanggal 18 Maret tahun 2001 di Jakarta melalui anggota DPR RI mewakili Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 6 Juni tahun 2001, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan rapat paripurna membahas tentang 1. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 126.881 tanggal 2 Januari tahun 2001 tentang rekomendasi pertimbangan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Surat Bupati Kendari nomor 126.3125 tanggal 18 Desember tahun 2000. 3. Aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya. Maka DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara
mengeluarkan keputusan nomor 8/DPRD/2001 tentang persetujuan terhadap usul pemekaran Kabupaten Kendari dengan membentuk Kabupaten Konawe Selatan. Pada tanggal 26 Juni tahun 2001, Gubernur Sulawesi Tenggara mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta usul pemekaran Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui surat nomor 130/3361 tanggal 26 Juni tahun 2001. Selanjutnya pada tanggal 20 Juli tahun 2001, Bupati Kendari, Dr. Andes Haji Abdul Razak Porosi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang usul penetapan ibu kota Kabupaten Konawe Selatan di Andolo melalui surat nomor 130/2962 tanggal 20 Juli tahun 2001. Pada bulan Januari tahun 2002, masyarakat Kecamatan Andolo, Kecamatan Palangga, dan masyarakat Kecamatan Tinanggea mengadakan persiapan kunjungan kerja tim DPRD dengan kegiatan penataan rencana kedudukan ibu kota Konawe Selatan di Desa Potoro, Kecamatan Andolo. Kegiatan penataan dipimpin oleh Camat Andolo, Dr. Andes Kusmayadi Silondai, Camat Tinanggea, Dr. Andes Haji Ridwan Mangidi, dan Camat Palangga, Dr. Andes Sukapaluala. Pada tanggal 17 Juni tahun 2002, DPRD Kabupaten Kendari mengadakan rapat pleno tentang dukungan penyediaan dana untuk Kabupaten Konawe Selatan dengan mengeluarkan keputusan DPRD Kabupaten Kendari nomor 12 tahun 2002, tanggal 17 Juni tahun 2002. Kemudian pada tanggal 20 Juni tahun 2002, DPRD Kabupaten Kendari mengadakan rapat pleno tentang penentukan calon ibu kota Kabupaten Konawe Selatan di Andolo dengan mengeluarkan keputusan DPRD Kabupaten Kendari nomor 13 tahun 2002, tanggal 20 Juni tahun 2002. Pada tanggal 5 sampai 7 Agustus 2002, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang dipimpin oleh Wahyu M. Najib SH dari Departemen Dalam Negeri dengan anggota tim 19 orang dari berbagai unsur departemen dan non-departemen mengadakan kunjungan di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk peninjauan calon daerah pemekaran Kabupaten Konawe Selatan dengan kegiatan sebagai berikut. 1. Tanggal 5 Agustus 2002, tiba di Kendari dan langsung mengadakan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. Andes Haji Laode Kaimudin di Aula Merah Putih. 2. Setelah audiensi dengan Gubernur, tim langsung ke Kabupaten Kendari di Unaaha, mengadakan pertemuan dengan Bupati Kendari, Dr. Andes Haji Abdul Razak Porosi, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Kendari, tokoh masyarakat antara lain Dr. Andes Haji Yakub Silondai, tokoh pemuda, tokoh adat, dan undangan lainnya. 3. Pada tanggal 6 Agustus 2002, tim melaksanakan peninjauan lapangan dengan tujuan calon ibu kota Konawe Selatan di Andolo dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM, dan perwakilan dari 11 kecamatan. Pada pertemuan tersebut, Haji Andi Alwi Mangidi Esos mewakili tokoh masyarakat menyampaikan pernyataan sikap untuk tetap mendukung sepenuhnya SK DPRD Kabupaten Konawe nomor 13 tahun 2002 tentang penetapan Andolo sebagai ibu kota Kabupaten Konawe Selatan. Pertemuan dimaksud juga dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Andes Haji Hussein Effendi SH, Ketua DPRD Kabupaten Kendari, Bupati Kendari, Polres, dan Ramil, dan para camat dari 11 kecamatan dan tim bermalam di Kecamatan Tinanggea. 4. Tanggal 7 Agustus 2002, tim mengunjungi lokasi calon ibu kota lainnya yang menjadi aspirasi masyarakat, yaitu Kecamatan Palangga, Desa Parasi, dan Kecamatan Lainea. Di Kecamatan Palangga tidak dilakukan pertemuan, sedangkan di Kecamatan Lainea dilakukan pertemuan dengan masyarakat. 5. Pada tanggal 7 Agustus 2002, setelah tim melaksanakan peninjauan lapangan, dilakukan pertemuan antara tim dengan Bupati Kendari beserta jajarannya untuk klarifikasi temuan dan pendalaman data. Selanjutnya, pada tanggal 18 September 2002, DPRD Kabupaten Kendari mengadakan rapat dengan mengeluarkan surat nomor 170/1999
tanggal 19 September tahun 2002, Andoolo sebagai ibu kota Kabupaten Konawe Selatan. Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan, dimulai pada tahun 1999, maka pada tanggal 27 Januari 2003, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui sidang paripurna mengesahkan Kabupaten Konawe Selatan sebagai daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada saat sidang paripurna DPR RI turut hadir dari 1. Unsur pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andes Haji Laode Saha. 2. Unsur pemerintah daerah Kabupaten Kendari yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kendari, Dr. Andes Haji Imran MSI. 3. Ketua DPRD Kabupaten Kendari, Haji Abdul Samad BA. 4. Tokoh Masyarakat Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Andes Haji Yakub Silondai. 5. Tokoh adat Kabupaten Kendari, Bapak Lambauta. 6. Dan lain-lain berjumlah 25 orang. Pada tanggal 25 Februari 2003, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Nomor 4267. Pada tanggal 2 Mei 2003, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Hari Sabarno, atas nama Presiden Republik Indonesia meresmikan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, berlangsung di halaman upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat Bupati Konawe Selatan Bapak Dr. Andes Haji Imran MSI. Perjalanan kepemimpinan Kabupaten Konawe Selatan periode tahun 2003 sampai dengan 2023. Periode tahun 2003 sampai 2005, pejabat Bupati Konawe Selatan, Dr. Andes Haji Imran MSI. Tahun 2005, pejabat Bupati Konawe Selatan, Dr. Andes Haji Badrun Raona. Periode tahun 2005 sampai 2010, Bupati Konawe Selatan, Dr. Andes Haji Imran MSI dan Wakil Bupati, Dr. Andes Haji Sutarjo Pendiu MSI. Periode 2010 sampai 2015, Bupati Konawe Selatan, Dr. Andes Haji Imran MSI dan Wakil Bupati, Dr. Andes Haji Sutarjo Pendiu MSI. Tahun 2015 sampai 2016, pejabat Bupati Konawe Selatan, Haji Irawan Laliasa SE MSI. Periode 2016 sampai 2021, Bupati Konawe Selatan, Haji Surunudin Dangga STMM dan Wakil Bupati, Dr. Haji Arsalim Arifin SE MSI. Tanggal 8 Maret sampai dengan 26 April 2021, pejabat Bupati Konawe Selatan, Dr. Andi Tendri Rawe Silondai MM. Pada tanggal 26 April 2021, Gubernur Sulawesi Tenggara, Haji Alimasi SH, atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, melantik dan mengambil sumpah Haji Surunudin Dangga STMM sebagai Bupati Konawe Selatan dan Rasid Esos MSI sebagai Wakil Bupati Konawe Selatan. Andoolo 2 Mei 2024 disusun oleh Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe Selatan tahun 2024, Haja Siti Khadijah Esos MSI selaku Ketua Umum. Selesai. Bupati Konawe Selatan selaku Inspektur Upacara disilakan menuju mimbar upacara. Siap! Gerak! Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak!
Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara Hari Ulang Tahun ke-21 Kabupaten Konawe Selatan dan Hari Pendidikan Nasional Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024. Siap! Laksanakan. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Lambang daerah Kabupaten Konawe Selatan memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Lambang Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Kepada Lambang Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Hormat! Gerak! Undangan disilakan duduk kembali. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Undangan dimohon berdiri. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak!
mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mari kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah para pahlawan, khususnya pahlawan perintis Konawe Selatan. Hening cipta, mulai. Selesai. Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan Naskah Pancasila, Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Belok kanan. Jalan. Jalan. Cepat. Gerak. Di. Gerak. Lapor. Membaca Naskah Pancasila, Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Siap? Kerjakan. Kerjakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa
dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Balik tempat. Balik kanan. Maju. Jalan. Belok. Kiri. Jalan. Jalan, cepat. Gerak. Balik kanan, henti. Gerak. Teruskan. Amanat Inspektur Upacara. Dilanjutkan pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2024. Istirahat. Di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati para tokoh-tokoh Pemekaran Konawe Selatan. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Konawe Selatan, Ketua DPRD dan anggota Kabupaten Konawe Selatan. Yang terhormat unsur Porkominda Kabupaten Konawe Selatan. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran lingkup eselon 2 pemerintah Konawe Selatan. Hadirin undangan peserta upacara, para kepala desa, anak-anakku, murid-murid sekolah. Hadirin undangan yang sama-sama muliakan. Di momen yang masih suasana lebaran ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita menghadiri upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang dirangkaikan dengan peringatan ulang tahun ke-21 Kabupaten Konawe Selatan dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, kami mengucapkan selamat datang para tokoh-tokoh
Pemekaran Konawe Selatan yang telah berkenan hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-21 Konawe Selatan. Demikian pula para forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh masyarakat, serta peserta hadirin yang saya muliakan. Saya ingin menyampaikan Dirgahayu Konawe Selatan yang ke-21. Semoga kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan dalam rangka membangun Konawe Selatan yang kita cinta ini. Sekali lagi, Dirgahayu Konawe Selatan yang ke-21. Semoga hujan rintik tadi menjadi hujan penambah berkah untuk Kabupaten Konawe Selatan. Mana pidatonya? Selanjutnya, karena ini Hari Pendidikan Nasional, saya ingin menyampaikan pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, 5 tahun terakhir ini adalah waktu yang sangat mengesankan dalam perjalanan kami di Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi. Menjadi pemimpin dari gerakan Merdeka Belajar semakin menyadarkan kami tentang tantangan dan kesempatan yang kita miliki untuk memajukan pendidikan Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar. Bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran. Pada awal perjalanan kita sadar bahwa membuat perubahan butuh perjuangan. Rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan. Kemudian ketika langkah kita mulai serempak, kita dihadapkan dengan tantangan yang tidak pernah terbayangkan, yakni pandemi. Dampak yang ditimbulkan mengubah proses belajar mengajar dan cara hidup kita secara drastis. Pada saat yang sama, pandemi memberi kesempatan untuk mengakselerasi perubahan. Dengan bergotong royong, kita berjuang untuk pulih dan bangkit kembali menjadi jauh lebih kuat. Ombak kencang dan karang tinggi sudah kita lewati bersama. Kini kita sudah mulai merasakan perubahan terjadi di sekitar kita. Digerakkan bersama-sama dengan langkah yang serempak dan serentak. Wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita bangun bersama dengan gerakan Merdeka Belajar. Kita sudah mendengar lagi anak-anak Indonesia berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar di kelas. Kita sudah melihat lagi guru-guru yang berani mencoba hal-hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya. Kita sudah menyaksikan lagi para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus. Dan kita sudah merayakan lagi semarak karya-karya yang kreatif karena seniman dan pelaku budaya terus didukung untuk berekspresi. 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan Merdeka Belajar. Namun 5 tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh. Kita sudah berjalan menuju arah yang benar, tetapi tugas kita belum selesai. Semua yang telah kita jalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Semua yang sudah kita upayakan harus dilanjutkan sebagai perjalanan ke arah perwujudan sekolah yang kita cita-citakan. Waktu yang bergulir membawa pada akhir masa pengabdian saya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Namun ini bukanlah titik akhir dari gerakan Merdeka Belajar. Dengan penuh ketulusan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak atas perjuangan yang Ibu dan Bapak lakukan. Dengan penuh harapan saya titipkan Merdeka Belajar kepada Anda semua, para penggerak perubahan yang tidak mengenal kata menyerah untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari terus bergotong royong, menyemarakan dan melanjutkan gerakan Merdeka Belajar. Terima kasih Menteri Pendidikan Nasional, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Siap! Gerak! Undangan dimohon berdiri.
Penghormatan kepada Lambang Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Kepada Lambang Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Lambang Daerah Kabupaten Konawe Selatan meninggalkan lapangan upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih dan bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Inspektur Upacara berkenan beristirahat di mimbar kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali. Komandan Upacara dapat mengistirahatkan pasukan. Istirahat di tempat. Gerak! Persembahan Aubade masing-masing: 1. Lagu Mars Wajib Belajar, 2. Lagu Himne Guru, 3. Lagu Syukur.
Persembahan selesai. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-21 Kabupaten Konawe Selatan dan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukan. Siap! Hak! Upacara selesai. Tanpa penghormatan pasukan, masing-masing komandan satuan dapat membubarkan pasukannya. Kerjakan! Baik Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati, dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-21 Kabupaten Konawe Selatan, mari kita saksikan penampilan polisi cilik, utusan dari Polres Konawe Selatan. Mereka adalah siswa-siswi dari SD Negeri 2 Laea, Kecamatan Laea, yang dipimpin oleh Ibu Nur Aida SPD selaku Kepala Sekolah dan yang bertindak sebagai Danton, Afifa, anak dari Ene Amrullah Renggala Esos, dan pelatih dari Polres Konawe Selatan. Mari kita saksikan penampilan polisi cilik. Sudah Bu, masih cuma assalamualaikum waalaikumsalam. Enggak Bu. Ada lagi anus, inspeksi lapangan. Sudah jalan. Gimana ini? Soal ini penyerahan. Tidak ada musik bambu toh? Mana ada kok musik bambu? Tidak ada, sudah balik.
Habis itu foto bersama selesai santap siang. Di atas lantai 3. Kita aplaus yang meriah penampilan Pocil, polisi cilik utusan dari Polres Konawe Selatan. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita saksikan penampilan tari kolosal dari MAN 1 Konawe Selatan. Dan mohon izin sebelumnya kepada Bapak Ibu yang berada di tengah lapangan dengan penuh rasa hormat. Mohon izin lapangan disterilkan karena sesaat lagi penampilan tari kolosal akan memasuki lapangan. Dan kepada anak-anak musik bambu, disilakan untuk menempati posisi masing-masing. Jangan cari, kalau mau foto bersama, kalau lihat gak langsung kode saya. Ini kita kemana-mana? Oh ya, tapi Mei, masih ada musik bambu. Mau ada penyerahan, tapi mau ada penyerahan sertifikat. Ada Itu mendingan saya pakai itu. Saya bisa pakai ini. Bisa di sini. Sudah kosong kak? Kosong nih? Hadirin sekalian, tari kolosal merupakan tari yang menggabungkan elemen-elemen seni pertunjukan dan keindahan visual dalam skala yang besar. Sulawesi Tenggara memiliki 4 etnis lokal yang tergabung dalam tari kolosal kali ini, yaitu suku Tolaki, suku Buton, suku Muna, dan Moro Nene. Penata tari, Sukrin Suhardi MPD. Penata musik, Andi Renaldi SAP. Pelatih, Deastika, Meilani, Dwi Citra Aulia, Putri Nur Hasana, alumni Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan. Penanggung jawab, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Erawan Suplayuda, SPD MPD. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan, Bapak Masud Ahmad, SPD MPD.
Baik, kita beri aplaus yang meriah penampilan tari kolosal dari MAN 1 Konawe Selatan. Dan acara selanjutnya, penyerahan sertifikat tanah warga desa Andoolo kepada masing-masing. 1. Bapak Mansur, 2. Sabardin, 3. Ervina, 4. Haryono, 5. Irsal Togala, 6. Akhir Mutaram, 7. Tebauno, 8. Irmayanti, 9. Erwin Wahyudin, dan 10. Mimar Niatin. Kami persilakan untuk menempatkan diri di tempat yang telah kami tentukan. Mohon izin berkenan Bupati Konawe Selatan untuk menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah warga desa Andoolo dan berkenan mendampingi Kepala BPN Konawe Selatan. Sekali lagi kami persilakan kepada penerima secara simbolis. 1. Bapak Mansur, 2. Sabardin, 3. Ervina, 4. Haryono, 5. Irsal Togala, 6. Akhir Mutaram, 7. Tebauno, 8. Irmayanti, 9. Erwin Wahyudin, dan 10. Mimar Niatin. Kami persilakan adik-adik musik bambu untuk menyiapkan diri di tengah, di tiang bendera. Kami persilakan koordinatornya. Ya, penyerahan secara simbolis telah dilaksanakan. Selanjutnya foto bersama, mohon izin Bapak Bupati Konawe Selatan, Kepala BPN Konawe Selatan. Kami persilakan teman-teman tim media untuk memposisikan diri dalam pengambilan gambar. Kami pandu dalam hitungan mundur dari 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dan perlu kami menyampaikan kepada semua OPD untuk mendaftar peserta bulu tangkis ganda putra-putri untuk tempat pendaftaran di kantor Dispora dan bisa menghubungi seksi pertandingan Bapak Jamhar. Terima kasih. Kami persilakan kepada seluruh hadirin tamu undangan untuk acara selanjutnya Ramatama di lantai 3 Auditorium Kantor Bupati Konawe Selatan.
Muda toh. Kakak saya semua ini. Makan Ibu. Makan ke atas. Udah tambah langsing. Apa rahasianya? Lantai 3 Kak? Lantai 3. Apakah Anda ada mie? Belum pihak. Itu
dorong kepala OPD foto bersama. Izin kepala OPD foto bersama. Kepala OPD.